Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah benua Australia dan perkembangan koloni di New South Wales. Ngomong-ngomong benua Australia nih, benua Australia ditemukan pada tahun 1770 oleh pelaut asal Inggris bernama James Cook. Sekitar 70 tahun sebelum James Cook datang ke Australia dan mengklaim dirinya menemukan benua Australia, para pelaut dari pesisir Makassar sudah lebih dulu menginjakkan kaki di sana. Bahkan, mereka sudah lama menjalin hubungan kerjasama dengan suku Aborigin. Suku Aborigin merupakan penduduk asli atau penduduk yang pertama kali tinggal di Australia. Asal mula suku Aborigin menempati Australia adalah terbaginya sebuah daratan menjadi dua bagian, di mana sebelah selatan menjadi Australia, sementara utara menjadi Papua. Dari pembagian tersebut, suku Aborigin pun berpindah ke Australia dan mulai tinggal di wilayah tersebut, khususnya di Tasmania dan Kepulauan West Torres. Pada tanggal 18 November 1605, datang orang Eropa pertama yang menemukan Australia, yaitu Willem Jansen asal Belanda. Ia melewati jalur laut Arafura menuju Teluk Carpentaria yang kemudian membuatnya sampai di Queensland. Jansen mengira tanah tersebut masih bagian dari tanah Papua, sehingga ia melakukan ekspedisi pertamanya. Di tengah-tengah ekspedisi, Jansen bertemu dengan suku Aborigin yang sudah lebih dulu tinggal di Australia. Pertemuan antara keduanya berangsur tidak baik sampai menewaskan sebagian pasukan Jansen. Oleh sebab itu, Jansen memutuskan kembali ke Banten dan menamai wilayah tersebut dengan nama New Zealand. Willem Jansen menjadi seorang Eropa pertama yang tercatat sampai ke Australia. Pada tahun 1770, seorang penjelajah asal Inggris, James Cook, mendarat di pantai timur Australia dan mengambil alih daerah tersebut. Kapten James Cook datang ke Australia untuk memetakan pantai timur Australia. Usai memetakannya, James Cook menyatakan bahwa pantai timur Australia adalah bagian dari wilayah Inggris. Setelah mengambil alih daerah tersebut, James Cook menamainya dengan nama New South Wales. Kedatangan Inggris ke Australia ini secara tidak langsung memberi dampak kepada suku Aborigin. Setelah banyak dijajaki oleh penjelajah, pada 1 Januari 1901, benua Australia resmi dijadikan sebagai negara. Pada tahun 1911 dibentuk wilayah ibu kota Australia, yaitu Canberra. Selanjutnya adalah perkembangan koloni di New South Wales. Perkembangan koloni dibagi menjadi 4 masa. Yang pertama, masa pemerintahan Arthur Phillip. Yang kedua, masa pemerintahan Francis Cruz. Yang ketiga, masa pemerintahan John Hunter. Dan yang keempat, masa pemerintahan Kit Clay King. Yang pertama adalah masa pemerintahan Arthur Phillip. Arthur Phillip ini adalah gubernur pertama untuk koloni baru yang ada di New South Wales. Pada masa Arthur Phillip menjabat sebagai gubernur di wilayah koloni yaitu New South Wales, wilayah koloni belum mengalami perkembangan yang begitu memadai. Hal ini dapat dilihat dari keadaan perkembangan bidang politik, ekonomi, dan sosialnya yang belum mengalami kemajuan, sehingga dapat dikatakan bahwa Arthur Phillip merupakan peletak dasar sistem pemerintahan di wilayah koloni Inggris, yaitu di New South Wales. Adapun langkah-langkah yang diambil oleh Arthur Phillip dalam menjalankan sistem pemerintahannya di wilayah koloni itu terbagi menjadi 3 bagian, yaitu antara lain dalam bidang politik. Dalam bidang politik, Arthur Phillip membuat suatu sistem pengatur ekonomi dengan cara memberikan sejumlah tanah kepada para perwira dan pegawai negeri yang nantinya diperkerjakan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan narapidana. Dalam bidang ekonomi,
Arthur Phillip berhasil mengubah sistem perekonomian di New South Wales menjadi sistem perekonomian narapidana yang sifatnya bersuasembada secara mandiri. Dalam bidang sosial, Arthur Phillip dalam sistem pemerintahannya menekankan pada pentingnya ketaatan beribadah, ketertiban masyarakat, serta kehidupan yang berdasarkan pada nilai-nilai moral. Yang kedua adalah masa pemerintahan Francis Cruz. Francis Cruz adalah pengganti dari Arthur Phillip. Francis Cruz mempunyai dua kebijakan. Kebijakan yang pertama adalah memberikan hadiah berupa sebidang tanah kepada para perwira dan kemudian memujuk mereka untuk mengerjakan tanah yang sudah diberikan itu. Kebijakan yang kedua adalah mendorong para perwira untuk melakukan perdagangan dengan cara membeli barang-barang yang tiba di wilayah koloni, kemudian menjualnya dengan harga yang telah ditentukan sendiri. Yang ketiga adalah pada masa pemerintahan John Hunter. John Hunter adalah pengganti dari Francis Cruz. Dalam melakukan sistem pemerintahannya, John Hunter mengambil beberapa langkah-langkah yang menentang adanya pertumbuhan kekuasaan para perwira pedagang dan berusaha mengatur serta menertibkan sistem perdagangan Rum. Yang keempat adalah pada masa pemerintahan Gidley King. Pengganti Hunter adalah Gidley King. Usaha atau tindakan yang dilakukan oleh King adalah memperluas wilayah koloni dengan cara melakukan ekspedisi pada tahun 1803. Adapun ekspedisi ini dilakukan oleh para narapidana, tentara, dan juga para penduduk bebas yang dipimpin oleh Kapten David Collins. Adapun ekspedisi ini dilakukan untuk dapat menduduki wilayah Port Phillip. Selain itu, pada waktu yang sama, King juga mengirimkan suatu kelompok kecil yang terdiri atas narapidana, tentara, dan juga penduduk bebas untuk membuka pemukiman baru di wilayah Darwin yang terletak di pantai selatan Van Diemen Land. Kemudian, King juga mengirimkan suatu ekspedisi yang bertujuan untuk menduduki wilayah Port Phillip. Adapun ekspedisi ini dipimpin oleh seseorang yang bernama Peterson. Sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.